Perkenalkan, nama saya Silviandini. Saya dari kelas 5 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 1. Sebelumnya di sini saya akan membahas hasil evaluasi pada saat saya penyuluhan kemarin di Kecamatan Karanganyar. Sebelumnya pada saat MBKM 1 saya sudah melakukan penyuluhan di kelompok wanita tani Sekartani Desa Tegal Gede, Kecamatan Karanganyar. Saya mengambil materi tentang pemanfaatan lahan pekarangan sempit menggunakan well planter bag. Sebelum saya mengambil materi tersebut, saya sudah mempertimbangkan beberapa hal sesuai dengan aspek-aspek pemilihan materi, dan saya juga sudah berdiskusi dengan koordinator BPP Karanganyar terkait dengan pemilihan materi tersebut dan dilihat dari kebutuhan KWT Sekartani. Maka dari itu saya mengambil materi tentang pemanfaatan lahan pekarangan sempit dengan menggunakan well planter bag. Evaluasi hasil penyuluhan ini menggunakan metode CIPP. Tapi sebelum kita membahas inti dari pembahasan ini, kita harus mengenal dulu apa sih itu CIPP. Jadi CIPP itu singkatan dari konteks, input, proses, dan produk. CIPP ini merupakan model evaluasi yang dikembangkan oleh Daniel L. Stauffleben dan rekan-rekannya pada tahun 1967 di Ohio State University. Model ini dirancang untuk membantu dalam pengambilan keputusan terkait program dan proyek, terutama dalam bidang pendidikan. Dalam model evaluasi CIPP ini juga terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama itu ada context evaluation, yang berarti menilai lingkungan dan kondisi di mana program dilaksanakan. Ini termasuk analisis kebutuhan yang belum terpenuhi dan peluang yang ada. Yang kedua, ada input evaluation, yaitu mengkaji sumber daya yang tersedia seperti anggaran, fasilitas, strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan program. Yang ketiga, ada proses evaluation. Proses evaluation ini memantau dan menilai pelaksanaan program untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana dan mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul selama proses. Yang keempat, ada product evaluation, mengukur hasil akhir dari program termasuk efektivitas dan dampak dari program tersebut terhadap peserta dan masyarakat. Dari model CIPP ini sendiri ada tujuannya. Model CIPP ini bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Dengan pendekatan ini, evaluator dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan menentukan apakah suatu program harus dilanjutkan, diubah, atau dihentikan. Sebelum dilaksanakan evaluasi, saya sudah melakukan penyuluhan terlebih dahulu dan saya mengambil tentang pemanfaatan lahan pekarangan sempit menggunakan well planter bag. Saya sudah berdiskusi dengan koordinator penyuluh dan setelah mempertimbangkan aspek-aspek yang ada, saya memilih materi tersebut sesuai dengan kebutuhan audiens. Pada saat penyuluhan ini saya juga didampingi oleh koordinator penyuluh dan penyuluh desa Tegal Gede dan juga anggota kelompok wanita tani Sekartani Desa Tegal Gede, Kecamatan Karanganyar. Penyuluhan ini berlangsung dengan lancar tanpa ada halangan atau apapun. Audiens dalam penyuluhan ini terdapat 10 orang, dan setelah penyuluhan dan praktek selesai, saya membagikan kuesioner kepada audiens untuk diisi. Dalam kuesioner itu terdapat 4 kriteria, yaitu yang pertama ada sangat setuju, kemudian setuju, kemudian tidak setuju, kemudian sangat tidak setuju. Dan
Jika ibu-ibu kelompok wanita tani menjawab sangat setuju, berarti diberi poin 4, dan kalau menjawab setuju berarti diberi poin 3 dan seterusnya. Sebelum saya melakukan evaluasi ini, saya memerlukan persiapan terlebih dahulu. Yang pertama, saya mengidentifikasi masalah. Jadi saya setelah berdiskusi dengan koordinator, saya survei ke KWT Sekartani dan saya bertemu dengan ketuanya, dan ternyata setelah saya berbincang-bincang dengan ketuanya, ternyata KWT Sekartani itu sangat senang untuk bercocok tanam, tetapi dengan keterbatasan lahan, kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Dari hal itu saya bisa menyimpulkan dan saya langsung berdiskusi lagi dengan penyuluh, lalu menetapkan materi tersebut menjadi materi penyuluhan saya. Lalu dalam melakukan dan mencari pertanyaan-pertanyaan, lalu dalam menyusun pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner itu ada komponennya untuk membuat kisi-kisi instrumen evaluasi yang berisi, yang pertama itu ada konteks. Dalam konteks ini dapat analisa dampak dari pemanfaatan lahan pekarangan sempit menggunakan Wellplanter bag. Dalam menggunakan Wellplanter bag ini memberikan banyak manfaat yang berkontribusi pada ketahanan pangan keluarga, meningkatkan kualitas lingkungan, serta penguatan ekonomi rumah tangga. Yang kedua ada input. Terdapat karakter penyuluh dan sarana prasarana penyuluhan. Sebagai penyuluh memiliki peran yang memberikan motivasi, memberikan pesan-pesan atau informasi tentang inovasi-inovasi terbaru, menjadi jembatan antara masyarakat tani dengan instrumen-instrumen pertanian, dan menjadi juru bicara. Untuk sarana dan prasarana sendiri dalam penyuluhan ini menggunakan beberapa sarana dan prasarana yang mudah didapatkan. Yang ketiga itu ada proses. Dalam proses ini ada karakter petani. Petani merupakan pelaku utama dalam pembangunan pertanian, di mana keberhasilan pembangunan pertanian tergantung pada peran petani itu sendiri. Yang keempat itu ada produk. Dalam produk itu tingkat adopsi petani. Inovasi adalah proses yang terjadi sejak pertama kali seseorang mendengar atau mengetahui suatu ide, cara-cara ataupun objek yang dianggap baru sampai orang tersebut mengadopsi. Setelah mempersiapkan komponen-komponen pada kisi-kisi instrumen evaluasi, setelah itu saya bagikan kuesioner kepada audiens, dan audiens mengisi kuesioner tersebut. Setelah itu saya olah dengan menggunakan metode CIPP, dan berdasarkan penyuluhan pemanfaatan lahan pekarangan sempit menggunakan media Wellplanter bag, dapat disimpulkan bahwa tingkat adopsi petani sesuai dengan tujuan awal. Kata lainnya, penyampaian materi pada saat penyuluhan itu diterima dengan baik oleh audiens, dan audiens juga mampu memanfaatkan lahan pekarangan menggunakan Wellplanter bag. Kegiatan ini juga tetap berlanjut setelah masa MPKM saya selesai, dan anggota KWT Sekartani sudah banyak juga yang menggunakan Wellplanter bag di pekarangan masing-masing. Dan tentunya dari kegiatan ini juga bisa meningkatkan ekonomi rumah tangga dan ekonomi kelompok wanita tani Sekartani, dan kegiatan ini juga didampingi oleh penyuluh pertanian di Kecamatan Karanganyar. Demikian pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.